Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Fedrik Asumsi Butar dari kelas 10 IPA 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari saya mengenai daur fosfor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses-prosesnya. Pada dasarnya fosfat itu terbentuk dari bebatuan fosfor yang mengalami pelapukan. Pelapukan itu terjadi karena adanya pengaruh cuaca. Setelah itu fosfat akan mengalir ke dalam tanah dan akan menjadi fosfat anorganik. Setelah itu tumbuhan akan menyerap fosfat anorganik itu karena tumbuhan membutuhkan fosfor. Selanjutnya ada hewan. Hewan juga membutuhkan fosfor, tapi sayangnya karena fosfat ini adalah fosfat anorganik sehingga hewan makan tumbuhan karena tumbuhan menghasilkan fosfat organik. Setelah tumbuhan dan hewan itu mati, maka jasad mereka akan diuraikan oleh dekomposer. Selanjutnya bakteri-bakteri dekomposer ini akan menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik dan kemudian akan diserap lagi oleh tumbuhan. Dan kemudian di dalam ekosistem air juga terjadi daur fosfor. Ketika fosfor larut di dalam air, maka ganggang dan tumbuhan air akan menyerap fosfor tersebut dan kemudian hewan-hewan di air akan mendapatkan fosfat dari tanaman tersebut. Setelah itu bakteri dekomposer akan menguraikan jasad organisme air yang sudah mati dan hasil ekskresi mereka menjadi fosfat anorganik. Setelah itu fosfat anorganik yang larut di perairan dalam akan menjadi endapan-endapan fosfor. Endapan-endapan fosfor ini tidak bisa digunakan lagi karena tidak ada aliran di air di perairan dalam. Sementara itu fosfat anorganik yang larut di perairan dangkal akan menjadi sebuah ekosistem yang subur untuk para organisme air yang masih hidup. Dan kemudian di beberapa tempat-tempat tertentu terjadi penimbunan fosfor karena adanya kotoran dari burung guano. Burung guano adalah burung yang sering memangsa ikan di laut. Jumlah kotoran burung guano ini sangatlah banyak, sehingga begitu banyak fosfor yang ada di situ. Jadi gerombolan burung guano ini menjadi faktor berpindahnya fosfor dari perairan ke daratan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang saya jelaskan. Kesimpulan pertama yang saya tahu adalah bahwa daur fosfor ini merupakan salah satu jenis daur yang tergolong ke dalam proses daur biogeokimia. Kesimpulan kedua yang saya dapatkan setelah menonton video ini adalah bahwa daur fosfor itu adalah merupakan proses perubahan senyawa fosfat anorganik menjadi senyawa fosfat organik dan kemudian kembali lagi menjadi senyawa fosfat anorganik secara terus-menerus tanpa ada jeda waktu. Kesimpulan ketiga yang saya dapatkan adalah saya menjadi tahu bahwa dalam daur fosfor ada terdapat dua senyawa, itu senyawa fosfat organik dan senyawa fosfat anorganik. Senyawa fosfat organik itu terdapat di tumbuhan dan hewan, sementara fosfat anorganik itu terdapat di tanah, batu, dan juga air. Dan kesimpulan terakhir yang saya ketahui adalah bahwa dalam daur fosfor ini dibutuhkan keterlibatan antara makhluk hidup dan makhluk mati. Karena jika tidak salah satu di antara kedua itu, maka daur fosfor tidak akan bisa terjadi. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai proses daur fosfor dan kesimpulan saya mengenai daur fosfor. Saya minta maaf jika ada salah ucap kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.